Karena kadang-kadang para isteri merasa tidak ada hubungan kebaikan dengan posisinya melayani suami. Amalan sunnah kadang-kadang pun harus minta izin suami. Padahal yang buat amalan Allah, yang syariatkan Allah. Tapi untuk sah tidak sahnya harus izin suami. Begitu kedudukan isteri. Makanya Rasulullah mengatakan, tidak sah seorang isteri puasa sunnah sedangkan dia tidak diizinkan oleh suaminya. Kami yang membesarkan engkau, kami yang menyekolahkan engkau, kami yang membuat engkau bisa mendapatkan S1, S2, walaupun ibumu yang mengandungmu, walaupun ibumu yang terus menyuapkan makanan untukmu, walaupun ibumu yang menahan tangis apabila engkau terluka, tapi tetap Allah takdirkan taatmu pada suamimu melebihi daripada taatmu pada kami setelah ijab kabul. Lalu kita dapat apa? Apakah sia-sia perjuangan kita membesarkan anak gadis kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nab. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jemaah salat subuh yang Allah muliakan insyaAllah, kita masih membahas tentang amalan-amalan yang menyebabkan ditolaknya amal atau dihapusnya pahala atau tidak diterima amal saleh. Jadi ada perkara-perkara yang apabila dilakukan maka tertolaklah amal saleh kita. Dan itu sudah banyak satu persatu kita bahas secara berseri, dan terakhir kita sudah bahas bahawa di antara pekerjaan yang menyebabkan seseorang tertolak amal salehnya yaitu apabila dia durhaka kepada kedua orang tuanya, kemudian dia memelihara anjing, atau kalau ada yang memelihara anjing maka setiap hari Allah kurangi pahala sebanyak 2 qirat. Nah, dikurangi pahala sebanyak 2 qirat. Dikurangi itulah yang dimaksud dengan terbatalnya amal saleh. Sudah banyak beramal saleh gara-gara memelihara anjing, maka Allah hapus setiap hari amal salehnya 2 qirat. Sedangkan 1 qirat ukurannya adalah sebesar gunung Uhud. Jadi kita yang punya anjing peliharaan, setiap hari dihapus Allah dari catatan amal sebanyak 2 gunung Uhud. Kemudian kita sambung amal berikutnya atau perkara berikutnya yang menyebabkan terbatalnya atau ditolaknya amal saleh, yaitu seorang istri atau istri-istri yang durhaka atau membangkang
kepada suaminya yang saleh atau yang baik. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, salah satu perkara yang menyebabkan Allah marah lalu Allah tidak terima amal salehnya, yaitu kepada isteri yang melawan atau tidak melayani suaminya yang disesuaikan dengan permintaan syariat. Jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, memang kadang-kadang dalam hidup ini Allah berikan takdir dalam perjalanan hidup hamba berbagai ragam modelnya. Ada yang suaminya taat, istrinya tidak taat. Ini bagaikan Nabi Nuh, Nabi Lut, suaminya baik, saleh, istrinya tidak baik. Ada yang suaminya yang tidak baik, istrinya yang baik. Ini contohnya Fir'aun. Dia Masya Allah jahatnya luar biasa, tapi istrinya Asia adalah istri yang saleh. Ada yang kedua-duanya baik, sampai anak-anaknya baik. Contohnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Allah berikan istri yang baik. Baik Siti Sarah maupun Siti Hajar adalah wanita salihah. Dan bahkan Allah anugerahkan anak-anak yang saleh. Begitu juga seperti Nabi Muhammad SAW, Allah tidak berikan ujian melalui keluarga. Allah berikan isteri-isteri yang saleh, yang salihah. Jadi jemaah melakukan Allah itu bahagian daripada ketentuan Allah SWT. Dan tentunya apa yang Allah berikan sebagai sesuatu dalam perjalanan hidup, itu yang dimaksud adalah untuk menguji kesabaran, menguji ketabahan dalam menjalani hidup sampai masuk surga Allah SWT. Namun Allah beri pelajaran dalam kehidupan rumah tangga. Kalau seorang suami posisinya itu langsung berhadapan dengan Allah, kalau dia memperlakukan istrinya dalam keadaan tidak baik, maka langsung Allah yang akan mengambil tindakan untuk menghukuminya. Karena Allah lah yang langsung memerintahkan kepada para suami, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Berbaik-baiklah engkau, perlakukanlah istrimu bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Beri nafkah dengan baik, kasih nafkah yang halal, buatkan rumah walaupun cuma sewa, sediakan rumah, kemudian makan, pakaian seperti apa yang engkau makan, maka istrimu makan. Seperti apa yang engkau pakai, maka istrimu pun berhak memakainya. Jadi jadilah suami yang baik, karena urusan kita berat di hadapan Allah apabila kita memperlakukan istri dengan tidak baik. Nah, jadi jemaah melakukan Allah, jadi kalau suami itu langsung di bawah komando Allah untuk mengazabnya kalau dia memperlakukan keluarganya dengan cara yang tidak baik. Namun ketika berbicara tentang posisi istri, disinilah sunnatullah berlaku, bahwa istri lebih banyak bersangkut paut dengan izin atau rekomendasi dari suaminya. Marahnya Allah kepada seorang istri apabila marahnya suami kepada istri tersebut. Ridha Allah kepada istri apabila suami ridha kepada istri tersebut. Jadi kalau urusan dengan istri ini urusannya dengan suami dulu. Makanya Nabi SAW ketika salah seorang sahabat perempuan berjumpa dengan Nabi, lalu kemudian Nabi bertanya, apakah engkau sudah menikah? Kata perempuan itu, sudah ya Rasulullah. Kata Rasulullah, apa yang engkau lakukan terhadap suamimu, atau apa yang engkau layani suami? Bagaimana engkau melayani suamimu? Jawaban perempuan itu, kusembahkan segala hidupku untuknya ya Rasulullah, kecuali sesuatu yang aku tidak bisa lakukan. Artinya hari-hariku aku melayaninya, kecuali apabila aku tidak bisa melakukannya, yaitu sakit atau apa saja. Dan situ kemudian di ujung hadis Rasulullah mengatakan
berhati-hatilah, waspadalah kedudukanmu di samping suamimu. Karena suamimu bisa jadi pintu surga untukmu, juga bisa jadi pintu neraka untukmu. Jadi di sini Rasulullah menggantungkan nasib seorang istri dengan ridha atau kebencian daripada suami. Jadi jemaah melakukan Allah, terutama yang sudah punya istri dan para istri-istri, hendaknya mengetahui kedudukan suami. Allah sebenarnya meringankan urusan. Kalau suami tadi urusannya langsung dengan Allah. Jadi kalau diazab, Allah tidak tanya engkau dimaafkan oleh istrimu atau tidak. Kalau suami pergi melarikan diri dari kewajibannya terhadap istri, dia pergi, dia tidak beri nafkah, maka Allah tidak tanya apakah istri memaafkannya. Allah tidak tanya itu. Walaupun sudah dimaafkan istri, yang suami ini tetap harus menghadapi resiko kenapa dia tidak taat pada Allah yang telah menyuruhnya berbuat baik. Jadi dihambur juga. Walaupun istri di kampung mengatakan, ya sudahlah, sudah 4 tahun dia meninggalkan kami, dia tidak beri nafkah anak-anak saya yang pelihara, ya sudahlah, sudah saya maafkan. Dia memaafkan karena kebaikan dirinya. Tapi Allah tidak memaafkan suami sebelum dia mengembalikan semua apa yang telah dia ambil dari istrinya. 4 tahun dia tinggalkan istri. Istri jualan lontong tiap pagi demi menghidupi anak-anak yang ditinggalkan. Padahal itu nafkah wajib suami. Maka Allah tidak akan maafkan sampai suami itu mengembalikan semua harta istri dan perjuangan istri selama 4 tahun, kembalikan hartanya. Karena sebenarnya suamilah yang wajib tanggung jawab, bukan istri. Ini berat suami, Pak. Makanya sebenarnya kalau ada ibu-ibu yang bertanya, kenapa kalau kami taat pada suami itu menjadi bahagian masuk surga? Kenapa suami enggak ada hadis yang menunjukkan bahwa dia harus taat pada kami? Gitu kan. Sebenarnya kalau dipikir-pikir suami lebih berat urusannya. Tapi kalau istri begitu dimaafkan oleh suami, kata suami, ya sudah, jangan ulangi lagi. Dimaafkan, maka termaafkanlah dia. Walaupun banyak lika-liku hidup yang kemudian dia menyakiti suaminya, tapi di ujung hidup suaminya mengatakan, sudah ku maafkan. Engkau adalah istri yang baik, selamatlah dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ayyumam ra'atin matat wa zawjuha radin anha dakhalatil jannah. Semua istri yang meninggal dunia atau lebih dahulu suaminya yang meninggal dunia tapi ridha, suaminya ridha di atas kebaikan istrinya. Jadi detik-detik istri ini ingin meninggal, mau meninggal, suami mungkin pernah mengatakan bahwa engkau adalah istri yang baik, aku ridha dengan kebaikanmu, maka dakhalatil jannah, ternyata itu penyebab masuk surga. Tapi kalau suami mengatakan, kamu tidak kuridhai, engkau telah menyakiti diriku dan anak-anakmu, ini bahaya. Makanya terbukalah pintu neraka. Jadi istri ini hanya urusan dengan suami. Dimaafkan suami, dimaafkan Allah. Tidak dimaafkan, disitulah dia harus berhadapan nanti dengan janji Allah, yaitu nerakanya. Maka ini perlu difahamkan kepada istri-istri atau calon-calon istri dari anak kita, Bapak Ibu. Kita punya anak perempuan, fahamkan ini. Nak, kamu kalau sudah menikah, suamimu lah menjadi pintu penghalang untuk engkau masuk surga atau engkau masuk neraka. Maka nasihat seorang ayah yang saleh kepada anak gadisnya yang akan menikah adalah, taatlah pada suamimu. Ketaatan pada suamimu lebih hebat daripada ketaatan pada kami, nak. Walaupun kami yang membesarkan engkau, kami yang menyekolahkan engkau, kami yang membuat engkau bisa mendapatkan S1, S2, walaupun ibumu yang mengandungmu, walaupun ibumu yang terus menyuapkan makanan untukmu, walaupun ibumu yang menahan tangis apabila engkau terluka, tapi tetap Allah takdirkan taatmu pada suamimu melebihi daripada taatmu pada kami setelah ijab kabul. Lalu kita dapat apa, Pak?
Apakah sia-sia perjuangan kita membesarkan anak gadis kita? Tidak. Setiap ketaatannya pada suaminya mendekatkan kita menuju surga Allah. Semakin dia taat, semakin dekat kita dengan surga Allah. Kenapa? Ukuran Allah yaitu engkau telah berhasil mendidik anakmu menjadi istri yang salihah. Makanya kan hadis Nabi menyebutkan seorang perempuan tidak mau pulang ke rumah ayahnya yang sedang sakit. Itu hadis. Perempuan tidak mau pulang ke rumah ayahnya yang sedang sakit hanya gara-gara pesan suaminya sebelum suaminya pergi musafir mencari nafkah. Kata suami, jangan keluar dari rumah sampai aku pulang. Ternyata ayahnya sakit. Utusan datang. Utusan pertama datang mengatakan ayah sakit. Dia bilang dia tidak akan keluar dari rumahnya karena suami mengatakan tidak boleh keluar. Lalu kemudian datang lagi utusan itu kedua kalinya mengatakan ayah semakin parah. Dia tidak pulang karena taat pada suaminya. Datang kali ketiga mengatakan ayah telah meninggal, tetap tidak pulang. Dan ini menjadi sebuah tanda tanya, kenapa bisa begitu keadaan istri ini loyalnya kepada suaminya. Dilaporkanlah kejadian ini ke Rasulullah. Setelah berjumpa dengan Rasulullah, maka pihak keluarga dinasihati oleh Rasulullah, ketahuilah taatnya anak gadis ini kepada suaminya, ayahnya dimasukkan surga karena ketaatannya. Makanya Bapak Ibu, jangan sampai kita telepon anak gadis kita, nak, kamu ya semenjak menikah ya, tak ingat lagi sama kami ya. Kamu sudah menikah sudah 3 tahun tak pulang-pulang Idul Fitri ya. Kamu sudah mulai membangkang ya semenjak menikah ya. Itu nasihat yang salah. Kalau suruh pulang telepon, nak pulang tidak tahun ini, enggak bisa pulang ayah. Suami enggak diizinkan pulang. Ya, ini karena begini dan begini. Kata ayah, tidak mengapa nak. Ya, taatlah pada suamimu, temanilah suamimu di sana. Meninggal kita tidak pernah sempat lihat anak gadis yang kita pelihara. Surga insyaallah dengan ketaatan dia. Maka jangan salah-salah mengambil hukum agama. Ada porsi-porsi untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu yang membuat istri bisa terbukanya pintu neraka yaitu pembangkangannya kepada suami. Dan ini salah satu yang Allah berikan hukumannya adalah tidak diterimanya salatnya. Ini menjadi penghapus amal. Ketidaktaatan istri pada suami yang saleh bisa menyebabkan dibatalkannya amal atau tidak diterimanya amal. Dan ini berdasarkan hadis Nabi SAW dengan derajat yang sahih. Hadis riwayat Al-Hakim Tabrani. Rasulullah SAW berkata, Isnani la tujawizu salatahuma ru'usahuma. Ada dua golongan orang yang salatnya tidak bisa naik walaupun di atas kepala mereka. Artinya naik ke atas, melalui atas kepala saja tidak bisa. Ini bermakna salat itu tidak diterima. Karena dalam hadis yang lain, salat setiap kali kita lakukan, dia akan dihadapkan kepada Allah. Jadi malaikat membawa amal salat kepada Allah. Nanti Allah yang akan menyeleksi, mengatakan ini diterima, ini ditolak, ini ditolak. Makanya setiap kali salat selesai, kita di antara pilihan makbul atau tidak makbul. Kalau sudah salat bagus rukunnya, syaratnya, maka tidak perlu diqadha. Nanti sudah selesai, sudah tertunaikan. Yang jadi masalah makbul atau tidak makbul. Itu yang jadi masalah. Dan perlu diketahui salah satu yang menyebabkan tidak diterima, ada dua pekerjaan atau ada dua golongan orang. Yang pertama, abiqun min mawalihi hatta yarji'a ilaihim. Golongan pertama yang tidak diterima salatnya adalah budak yang melarikan diri dari majikannya. Tentu cerita ini adalah cerita yang tidak lagi terjadi masa sekarang. Tidak ada lagi perbudakan. Tapi maksudnya budak itu sudah dibeli, dimiliki, dikasih makan oleh tuannya, diberikan rumah, dipelihara. Cuma statusnya saja sebagai budak.
Kalau dia melarikan diri, itu kan sama seperti harta yang lari. Budak itu mahal, masa-masa jahiliyah, masa kehidupan Nabi itu, budak itu mahal. Jadi kalau budak lari, itu kan sama seperti harta kita yang lari. Untuk membeli yang baru, itu butuh puluhan juta. Maka Nabi mengatakan, budak itu kalau dia Muslim, dia mukmin, salatnya tidak diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau melarikan diri dari suaminya. Nah, kemudian golongan yang kedua adalah wamra'atun asad zaujaha hatta tarja'. Golongan kedua adalah istri yang membangkang maksiat kepada suaminya sampai dia dimaafkan. Sampai dia diridai kembali oleh suaminya. Dan ini dalam bunyi hadis yang lain Rasulullah mengatakan wamra'atun batat wa zawjuha sakhitun 'alaiha. Salah satu yang membuat tidak mau naiknya salat walaupun sejengkal di atas kepala, tidak diterima salat. Siapa mereka? Yaitu wamra'atun batat, seorang istri yang batat. Ini batat bahasa Arab, bukan batat bahasa Aceh, walaupun maknanya sama. Bata yabitu itu artinya sudah tertidur malam, sudah tertidur lelap. Ya, makanya disebut mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, itu dari kalimat bata yabitu. Seorang istri yang sudah tertidur tapi suaminya sakhitun 'alaiha, masih murka kepadanya. Kenapa hadis ini mengaitkan seorang istri yang sudah tertidur? Karena biasanya istri kalau sudah tertidur, kalau kita lihat, misalnya kita ada marah-marahnya, kalau istri sudah tertidur, kita lihat wajahnya, itu biasanya kita mungkin agak down, agak turun, frekuensi marah agak turun. Karena orang kalau sudah tertidur biasanya memancarkan wajah memelas. Anak-anak kita kan begitu, Pak. Setelah kita pukul dengan rotan, lalu tertidur, waktu kita lihat, ya Allah, kita rasanya nyesal pukul dia. Bahkan begitu biasanya, karena wajah tidur itu wajah asli. Jadi jelek tidak jelek lihat waktu tidur. Apalagi waktu keluar ngences bertambah jeleknya. Jadi kan bisa membuat suami itu tidak jadi marah. Tapi Masya Allah, suami yang begitu kuat amarahnya pada istrinya, istri sudah tidur pun dilihat istrinya dengan kebencian. Maka besok subuhnya atau hari-hari berikutnya, selama suami tidak memaafkan, salat istri tidak diterima Allah. Walaupun salat tahajud, baik salat wajib, salat sunnah, tidak diterima Allah. Ini perlu difahami oleh para istri. Karena kadang-kadang para istri merasa tidak ada hubungan kebaikan dengan posisinya melayani suami. Amalan sunnah kadang-kadang pun harus minta izin suami. Padahal yang buat amalan Allah, yang syariatkan Allah. Tapi untuk sah tidak sahnya harus izin suami. Begitu kedudukan istri. Makanya Rasulullah mengatakan tidak sah seorang istri puasa sunnah sedangkan dia tidak diizinkan oleh suaminya. Tidak sah. Jadi kalau mau puasa Senin Kamis, istri harus minta izin dulu. Dia harus tanya dulu ke suaminya, "Bang, Dinda mau puasa besok hari Senin, apakah Kanda mengizinkan?" Kalau Kanda mengizinkan, puasalah. Kalau tidak diizinkan, kata suami, jangan. Sudah beberapa minggu engkau puasa Senin Kamis, kami tidak makan siang di hari Senin dan hari Kamis. Gara-gara engkau puasa tidak ada yang cuci baju hari Senin hari Kamis. Gara-gara engkau puasa anak-anak terlantar semuanya. Gara-gara engkau puasa begini dan begini, rumah hancur-hancuran. Jangan puasa, hanjik kebun, kata suaminya. Aku saja tidak pernah puasa. Berarti memang suaminya yang paling lupa. Nah, jadi kalau sudah begitu, seandainya suami mengatakan dia butuh istri di hari Senin Kamis, maka puasa istri tidak sah. Sampai segitunya. Maka para istri kadang-kadang tidak memahami. Jadi kalau begitu kami ini, kayak mana kami mendekat ke Allah? Mendekatlah dengan taat. Mendekatlah dengan taat. Makanya Rasulullah mengatakan, enggak ada istri kewajiban banyak-banyak sekali, tidak ada.
4 perkara dia lakukan, boleh pilih surga manapun. 4 perkara. Kata hadis Nabi riwayat Muslim dengan derajat yang sahih. Hanya 4 perkara. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iza sallatil mar'atu khamsaha. Kalau seorang isteri hanya salat 5 waktu saja. Hanya salat 5 waktu. Enggak usah salat-salat sunnah, enggak usah qabliyah, enggak usah ba'diyah, enggak usah mikir pun duha, tahajud. Enggak usah kata Rasulullah, enggak usah. Itu maksudnya enggak dia lakukan pun tak mengapa. Hanya salat yang bagus 5 waktu saja. Jaga itu saja kata Rasulullah bagi seorang isteri. Wasamat syahraha. Lalu kemudian puasa Ramadan saja. Tak usah mikir-mikir puasa Muharram, puasa Arafah, puasa Zulhijjah, puasa Senin Kamis, Ayyamul Bid. Lupakan saja. Tidak perlu pun kata Rasulullah bagi seorang isteri. Itu Rasulullah memberi alternatif. Salat 5 waktu saja, puasa Ramadan saja, tapi lakukan dengan baik. Lalu yang ketiga, wa hafizat farjaha, jagalah kehormatannya, tutup aurat, jangan pakai baju seksi. Jangan jogging di hari Jumaat pagi dengan celana training yang ketat sampai bawah punggung, melihat dia di jalan, Pak. Jangan menari-nari, jangan menjoget kecuali di depan suami. Kalau depan suami silahkan, Pak, mau terbang di plafon, mau disuruh ini nungging sana, terserah. Ini kalau depan suami orang jangan. Jagalah kehormatan. Pakailah jilbab dengan baik. Kalau pakai jilbab jangan ikat di leher, karena jilbab sudah disuruh turunkan. Jangan gara-gara kerja di satu tempat yang gajinya 1.750.000 potong BPJS 300, kita ikat jilbab kita di atas leher. Bangai. Banyak inang-inang bangai hari ini, Pak. Jadi jaga kehormatan. Jangan dengan suami orang bermesra-mesraan. Jangan dengan suami orang terlalu lembut. Dengan suami sendiri WA Assalamualaikum, enggak ada centeng birunya sampai hari ini. Dengan suami orang belum di WA baru dia balas. Padahal belum di WA baru dia balas. Itu dengan suami orang. Maka tidak jaga kehormatan. Tidak boleh terima tamu kalau tidak diizinkan oleh suami, kalau bukan mahram. Sampai segitunya dia jaga kehormatan. Itu yang ketiga. Dan yang keempat kata Rasulullah, wa ata'at zawjaha. Dia taat pada suaminya. Taatlah pada suamimu, kata Rasulullah. 4 perkara ini, Masya Allah, kata Rasulullah, nanti hari kiamat datang, Allah berkata kepada yang melakukan 4 perkara ini dengan baik, dengan baik. Wa qila laha, Allah mengatakan kepada para isteri yang model begini, udkhulil jannah, masuklah engkau ke surga, min ayyi abwabin syi'ti, dari pintu manapun yang engkau suka. Disuruh pilih surga. Mana ada lain pilihan kita kalau disuruh pilih? Bapak kalau disuruh pilih gratis antara hotel bintang 3, 4, 5, 6, 7, pilih yang mana? Pasti 7 lah. Mana lain kita pilih? Maka istri-istri seperti ini pasti akan tinggal di surga Firdaus. Hanya 4 perkara. Dan taat pada suami salah satunya. Maka jemaah melakukan Allah yang tidak bawa istri pagi hari ini pulang, kasih tahu istri, tadi ada ceramah begini. Kata istri, baru sekali solat subuh sudah begitu. Biasanya enggak pernah solat subuh. Berarti keberuntungan, Pak. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, istri itu yang paling wajib ditaati apa? Urusan hubungan suami istri, yaitu hubungan biologis. Itu yang nomor 1 wajib taat. Jadi perlu dipahami istri bahawa kalau urusan itu dideham-deham oleh suami, menolak tidak boleh, menunda pun tidak boleh. Jadi kalau suami sudah kata suami kan, isteri sedang menonton sinetron dari jam 9 malam. Suami deham-deham dari dalam kamar. Itu tutup TV, matikan segera, lalu kemudian menghadap suami. Tanya, apa maksud deham-deham? Ikah lagi anak bangai, hana mufum muham kata dia. Itu taat kepada suami. Ditunda kalau sempat isteri mengatakan, tunggulah, jam-jam 10 kan boleh. Suami deham lagi, tunggulah, jam 11 saja. Tunggulah, ini anak mudanya belum mati-mati. Filem enggak akan mati-mati anak muda, Pak. Jam 12 dia masuk kamar. Suami terkapar dalam keadaan mukanya, Pak, seperti sudah muka orang yang sangat benci. Maka di saat itu salat isteri besok subuh enggak terima. Kemarahan suami tidak bisa memaafkan istrinya. Dulu dia berkorban mencari harta untuk dapat membeli mahar, ya,
kemudian dia korbankan untuk acara, untuk beli tenda, 100 juta habis untuk memiliki seorang kekasih yang akan dia halalkan. Ijab kabul terjadi, halal lah. Ternyata orang yang telah dihalalkan Allah untuknya kembali mengharamkan dirinya. Apalagi kalau sampai tidak mau sama sekali, padahal sehat-sehat saja, ya, tidak sakit, suami ingin sedang nafsunya sedang ingin dilampiaskan, makanya laknat Allah, laknat malaikat mengatakan tidak akan diridai Allah istri yang menolak ajakan suaminya. Kalau terjadi di malam hari, dilaknat oleh malaikat sampai subuh, dilaknat-laknat oleh malaikat sampai subuh. Dan ini yang paling penting. Masalah cuci piring segala macam, masalah cuci piring, cuci baju, nyapu halaman, itu sunnah. Tapi itu bentuk ketaatan. Namun itu sunnah. Karena itu mudah jalan keluar. Enggak cuci piring, tinggal suruh cuci sama orang, kasih bantu. Enggak mau masak nasi, tinggal beli nasi bungkus. Tidak mau cuci baju, kirimkan ke laundry. Tapi kalau itu tidak mau, kemana suami mencari istri laundry? Ya. Kemana suami pergi, Pak? Paling suami melakukan maksiat, cari pelacur, atau mohon maaf, melakukan onani. Maka semua dosa itu dilimpahkan pada istri, juga kepada suami yang kurang sabar dalam imannya. Maka bahaya. Jadi jemaah melakukan Allah, inilah orang yang ditolak amalnya, yaitu istri yang membangkang, tidak mau melayani suaminya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi keluarga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.